Sejak awal abad ke-20, industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa mendorong pertumbuhan ekonomi pesat. Namun peningkatan produksi tidak diimbangi dengan kenaikan upah dan daya beli masyarakat. Ketimpangan ekonomi ini menjadi fondasi awal terjadinya Great Depression. Pada dekade 1920-an, di bawah Presiden Calvin Coolidge dan Herbert Hoover, Amerika Serikat menerapkan kebijakan ekonomi liberal dengan pengawasan yang lemah. Pasar saham berkembang melalui spekulasi dan pembelian saham dengan sistem margin, didukung kredit longgar, serta kebijakan suku bunga rendah Federal Reserve di bawah Benjamin Strong. Krisis memuncak pada Oktober tahun 1929 saat Wall Street runtuh dan nilai saham turun lebih dari 30%. Dampaknya, lebih dari 9.000 bank tutup pada 1933 dan tingkat pengangguran melonjak hingga sekitar 25% di Amerika Serikat. Krisis ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia karena Amerika Serikat merupakan pusat keuangan global. Penarikan pinjaman internasional menghantam Eropa, khususnya Jerman, yang ekonominya sangat bergantung pada kredit Amerika melalui Dawes Plan dan Young Plan. Ketika dana tersebut dihentikan, ekonomi Jerman runtuh. Antara tahun 1929 hingga 1932, produksi industri Jerman turun hampir 50% dan jutaan rakyat kehilangan pekerjaan. Dalam kondisi tersebut, ketidakstabilan politik semakin meningkat. Di Jerman, kegagalan pemerintahan Republik Weimar membuka jalan bagi Adolf Hitler dan Partai Nazi. Hitler memanfaatkan penderitaan ekonomi sebagai alat propaganda, menyalahkan perjanjian Versailles, kaum elite politik, dan kekuatan asing. Pada tahun 1933, Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman dan segera membangun rezim totaliter yang berorientasi pada militerisasi dan ekspansi wilayah. Dampak Great Depression juga terasa kuat di Asia dan Eropa Selatan. Di Jepang, krisis ekonomi memperkuat pengaruh militer dalam pemerintahan. Jepang kehilangan pasar ekspor dan bahan baku, sehingga memilih jalan agresi dengan menginvasi Manchuria pada tahun ke-1931 di Italia. Benito Mussolini memanfaatkan krisis untuk memperkuat fasisme dan melakukan ekspansi ke Ethiopia pada tahun 1991. Sementara itu, kegagalan komunitas internasional, terutama Liga Bangsa-Bangsa, dalam menghentikan agresi negara-negara fasis semakin memperburuk situasi. Proteksionisme ekonomi, nasionalisme ekstrem, dan perlombaan senjata menjadi ciri utama dekade 1930-an. Pada akhirnya, Great Depression bukan disebabkan oleh satu tokoh tunggal, melainkan oleh kombinasi kebijakan ekonomi yang keliru, spekulasi pasar yang tidak terkendali, serta lemahnya regulasi keuangan global. Namun krisis ini secara langsung menciptakan kondisi yang mendorong munculnya tokoh-tokoh seperti Hitler, Mussolini, dan pemimpin militer Jepang yang kemudian membawa dunia menuju Perang Dunia Kedua pada tahun ke-1939. Sejarah ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang bersifat global tidak hanya menghancurkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mengubah arah politik dunia dan berujung pada konflik berskala internasional.